Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin. Hari ini Ibu akan mengajar materi menentukan luas segitiga pada trigonometri. Nah, yang pertama itu yaitu luas segitiga yang diketahui sebuah sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Misalnya di sini Ibu sudah menyiapkan segitiga sebarang A, B, C, ya seperti biasa. Sisi di hadapan sudut A itu saya beri nama dengan A kecil, sisi di hadapan sudut B itu saya beri nama B kecil, dan sisi di hadapan sudut C itu saya beri nama sisi C kecil. Nah, yang kalian pelajari dari dulu, dari kalian SD, luas segitiga itu kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk luas segitiga pada trigonometri ini sedikit berbeda, ya. Jika diketahui sebuah sudut dan dua sisi yang mengapitnya, misalkan di sini yang diketahui adalah sisi A dan sisi B, dan sudut yang diapitnya adalah sisi C, maka luasnya itu adalah setengah dikali sisi A dikali sisi B dikali sin sudut C. Ya, bisa dipahami ya. Dan untuk misalnya yang diketahui dua sisi yang lainnya lagi, misalnya yang diketahui adalah sisi C dan sisi B, dan sudut yang diketahui adalah sisi mengapitnya, yaitu sudut yang mengapitnya yaitu sudut A. Maka rumusnya adalah ini luas segitiga ABC ya. Maka rumus luas segitiga ABC adalah setengah dikali sisi B dikali sisi C dan dikali sin sudut A. Dan jika yang diketahui sisinya adalah sisi C dan sisi A, dan sudut yang mengapitnya yaitu sudut B, maka rumus luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali sisi A dikali sisi C dan dikali sin sudut B. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi ya untuk rumus luas segitiganya. Mari kita ke contoh soal supaya kalian lebih jelas dalam memahaminya. Contoh soal yang pertama, hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi B-nya 4, panjang sisi C-nya 5, dan sudut A-nya sama dengan 30 derajat. Menjawabnya seperti biasa, kalian harus menggambar dulu segitiganya. Segitiganya merupakan segitiga sebarang. Nah, baru kita masukkan yang diketahui apa saja. Kan sisi B-nya sama dengan 4. Berarti kita kasih nama dulu segitiganya ABC dengan panjang sisi B. Berarti B ini di depan sudut B ya. B-nya sama dengan 4. Kemudian panjang sisi C berarti di depan sudut C. C-nya itu sama dengan 5, dan besar sudut A-nya, sudut A ini itu sama dengan 30 derajat. Yang ditanya adalah luas dari segitiga ABC. Rumusnya berarti setengah dikali sisi-sisi yang diketahui, dan sudut pengapitnya sudah jelas ya di sini. Berarti setengah dikali B dikali C dikali sin A, sudut yang mengapitnya. Kemudian setengah dikali B-nya 4 dikali C-nya 5 dikali sin 30 derajat. Setengah dikali, di sini kita kalikan dulu, 4 kali 5-nya kan 20. Sin 30 derajat itu kalau dari tabel sudut istimewa itu kan sama dengan 1/2. Nah, 20 ini kita bisa bagi 2. 20 dibagi 2 kan 10. Nah, 1 dikali 10 kan 10. 10 kita kalikan dengan 1/2.
10 dikali 1/2 itu kan sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Jangan lupa tulis kesimpulannya di sini. Jadi luas segitiga ABC adalah, karena sini tidak ada satuannya, berarti kita tulis 5 satuan luas. Oke. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, di sini diketahui luas segitiga PQR adalah 243 cm persegi. Jika panjang Q sama dengan 27 cm dan panjang R 36 cm, berapakah besar sudut P? Jadi kalau yang nomor 1 tadi, yang ditanya itu kan luas segitiganya. Nah, nomor 2 ini, yang diketahui itu luasnya, tapi yang ditanya itu sudutnya, ya. Masih sama caranya, kita gambar dulu segitiganya, karena di sini ada diketahui PQR, maka segitiganya kita beri nama segitiga PQR. Kemudian panjang Q-nya 27 cm. Q berarti ada di depannya sudut Q. Q-nya adalah 27 cm dan R-nya berarti di depannya sudut R sama dengan 36 cm. Kemudian yang diketahui juga yaitu luasnya sama dengan 243. Dan yang ditanya berapa besar sudut P. Sudut P itulah yang ditanya. Ya. Rumusnya kan sama dengan luas segitiga PQR. Ya, di sini ada dua sisi dan sudut yang ditanya berarti rumusnya setengah dikali Q dikali R dikali sin sudut P. Oke, karena yang ditanya adalah sudut P, jadi kita masukkan saja semua yang diketahui di dalam soal tadi. Luasnya kan 243 sama dengan setengah dikali Q 27, R-nya 36 dikali sin P. Nah, supaya mudah, 1/2 yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Artinya kita kalikan dengan 2 ya, karena di sini 2-nya itu sebagai pembagi. Kalau pindah ruas berarti dia sebagai pengali. 243 dikali 2, 2/1 ya sebenarnya karena dibalik. Tapi satunya nggak saya tulis. Di sini sisa 27 dikali 36. 27 dikali 36 itu sama dengan 972 dikali sin P. Nah, lalu kita kalikan 243 dikali 2 itu kan hasilnya 486 sama dengan 972 dikali sin sudut P. Kalau kita balik ya, ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri, kan bentuknya seperti ini. Sin P kali 972 sama dengan 486. Karena yang ditanya sin P, maka 972-nya kita pindah ke ruas kanan. Di ruas kiri dia jadi pengali, kalau pindah berarti dia jadi pembagi. Jadi 486 dibagi 972. Ya, ini kalau kita bagi 486 dua-duanya, maka menghasilkan 1/2. Nah, nilai sin P-nya sudah kita ketahui, yaitu 1/2. Berarti sudut P-nya sama dengan berapa? Nilai sin yang sama dengan 1/2 itu adalah 30 derajat ya. Berarti P-nya sama dengan 30 derajat. Jadi, kesimpulannya besar sudut P adalah 30 derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bentuk yang kedua yaitu luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Jadi tidak ada lagi sudut yang diketahui, tapi ketiga sisinya diketahui. Misalnya di sini saya sudah punya segitiganya, segitiga ABC sebarang.
Seperti biasa, sisi di hadapan sudut A itu saya beri nama A, sisi di hadapan sudut B itu sisi B, dan sisi di hadapan sudut C itu sisi C. Maka rumus luasnya, luas segitiganya itu sama dengan akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, dengan S-nya sama dengan setengah dari kelilingnya, ya. Keliling segitiga kan ketiga sisinya dijumlahkan, berarti setengah dikali A tambah B tambah C, ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau yang masih bingung S itu apa, sekali lagi S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Kan keliling segitiga itu ketiga sisi dijumlahkan, berarti setengah dikali A tambah B tambah C. A tambah B tambah C dijumlahkan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah luas segitiga berikut, ya. Nomor 1 itu ada sebuah segitiga ABC. Di soal sudah diketahui gambarnya dan panjang-panjang sisinya. Sisi A-nya itu panjangnya 5, sisi B-nya panjangnya 7, sisi C panjangnya 4. Maka berarti rumus yang bisa kita pakai adalah L sama dengan kalian harus mencari S-nya dulu ya, S-nya itu sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Setengah dari A-nya kan 5, B-nya 7, C-nya 4. Berarti setengah dikali 5 tambah 7, 12 tambah 4, 16. 16 dikali setengah itu sama dengan 8. S-nya sama dengan 8, berarti kita bisa mencari luasnya karena sudah tahu S-nya. Luasnya sama dengan akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Kita masukkan S-nya kan tadi 8 dikali 8 dikurang 5, terus 8 dikurang 7 dan 8 dikurang 4. Masih menggunakan akar. Ini 8 kurang 5 itu 3, kali 8 kurang 7 itu 1, dan 8 kurang 4 itu 4. 8 dikali 3 kan 24 ya. 24 dikali 1 24. 24 dikali 4 itu sama dengan 96. Nah, kita rubah lagi bentuk 96 ini ke dalam perkalian. Perkalian yang bisa diakarkan salah satunya. 96 berarti 16 dikali 6. Nanti 16-nya keluar menjadi 4. Ya, akar 16 kan 4, jadi 4 akar 6. Oke, dapat luasnya 4 akar 6. Jadi kesimpulannya, jadi luas segitiga ABC adalah 4 akar 6. Karena tidak ada satuannya, berarti kita pakai satuan luas. Ya, ingat kalau tidak ada satuannya, tidak ada cm-nya atau m-nya, harus pakai satuan luas. Kemudian contoh soal nomor 2, ya. Masih sama. Di sini segitiga PQR dengan panjang P-nya 7 cm, Q-nya 8 cm, R-nya 9 cm. Berarti S-nya itu S sama dengan setengah, karena PQR berarti P tambah Q tambah R. Setengah dikali P-nya itu 7, Q-nya 8, dan R-nya 9. Setengah dikali 7 tambah 8, 15, tambah 9, 24. Berarti 24 dibagi 2, itu sama dengan 12. Dapat S-nya 12.
Rumusnya kan akar S kali S kurang, kalau PQR berarti S kurang P dikali S kurang Q dikali S dikurang R ya. Rumus itu menyesuaikan ya, tergantung soalnya apa. Kalau PQR berarti kita pakai PQR. Jadi tidak harus selalu pakai ABC. Oke, lanjut. S-nya tadi kan 12. 12 dikurangi 7. Dikali 12 dikurang 8. Dikali 12 dikurang 9. Di sini 12 kurang 7, 5. 12 kurang 8, 4. Dan 12 kurang 9 itu 3. Nah, ini 12 dikali 5, 4 kali 3 kan 12. Ini ada 12 dikali 12, berarti kita bisa keluarkan ya 12-nya. Sisa 12 akar 5. Akar 5-nya tidak bisa diakarkan. Karena soalnya cm, berarti satuannya cm persegi. Kesimpulannya jadi luas segitiga PQR adalah 12 akar 5 cm persegi. Mudah-mudahan bisa dipahami materi hari ini. Silakan kerjakan soal-soal latihannya, nanti akan saya kasih di classroom. Jika ada kesulitan bisa bertanya ke saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.